Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya, berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan untuk bagian, ya. Jadi sebagian dari materi week 6. Nah, kalian sudah mungkin mendengar tentang teori semikonduktor, ya, dioda. Sekarang saya akan membahas tentang satu implementasi dioda, ya. Jadi dioda itu sebagai penyearah. Nah, kita tahu sendiri sesuai dengan lambangnya, ya, yang kemarin bahwa sifat dioda hanya dapat melewaskan arus dalam satu arah, ya. Jadi arus bolak-balik itu tidak akan kelihatan. Jadi dioda itu hanya bisa melewatkan arus dalam satu arah. Nah, biasanya karena sifat dari dioda ini, maka dibuatlah fungsi dari dioda itu sebagai penyearah. Penyearah itu apa? Penyearah adalah rangkaian penerapan dioda yang berfungsi mengubah arus bolak-balik alternatif current menjadi arus searah atau DC. Berdasarkan gelombang outputnya, jenis penyearah terbagi dari penyearah setengah gelombang yang menggunakan satu dioda dan penyearah gelombang penuh atau menggunakan dua dioda. Atau ada lagi gelombang penuh itu terbagi dua, bisa pakai 2 dioda atau bisa pakai 4 dioda. Kita biasanya bilang penyearah jambatan. Nah, kayak gini. Penyearah setengah gelombang, ya, half wave rectifier menggunakan satu dioda hanya menyiarahkan setengah gelombang untuk satu siklus gelombang penuh. Penyearah setengah gelombang. Nah, jadi yang dibilang satu siklus penuh itu yang ini. Ini. Oke. Nah, yang ini. Jadi kalau ini yang dia lewatkan, ini dia tidak melewatkan ini. Pada saat ini yang keluar satu siklus, jadi ini satu siklus, ada siklus positif negatif, yang keluar cuma siklus positifnya, karena dioda itu hanya melewatkan arus satu arah. Jadi arus yang begini aja yang dilewatkan, yang ke bawahnya enggak, ya. Nah, itu. Jadi output sinyalnya itu ini yang dibilang penyearah setengah gelombang, karena untuk satu gelombang penuh yang diserahkan cuma setengah, yang di bawahnya tidak. Jadi tanpa siklus negatif. Itu. Ini alternator itu alternatingnya. Jadi alternating itu alternatif bolak-balik. Terus kalau dioda itu, ya, ini dioda komponen ini R, ya, beban. Jadi yang dialiri arus, ya, yang dialiri arus. Makanya itu dibilang beban. RL resistansi load atau resistansi beban. Oke. Itu. Nah, sekarang prinsip kerja setengah gelombang, ya. Nah, tegangan bolak-balik yang dihasilkan, oleh generator listrik akan dilewatkan melalui satu dioda. Ketika generator listrik menghasilkan tegangan pada saat fase positif, maka dioda dalam keadaan forward bias atau bias maju, sehingga output atau keluaran dioda adalah tegangan yang sama besar tegangan inputnya. Sedangkan pada saat fase negatif, dioda dalam keadaan reverse, yang menyebabkan dioda akan menahan tegangan input yang diberikan dari generator sehingga output sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah, ini saya pakai EWB, electronic workbench, ya. Jadi ini sinyalnya yang di atas, ya. Jadi ini sinyal si input generator, sinyal generator ini, ya. Jadi ini sinyal yang ceritanya dari alternating current. Nah, pada saat saya sudah melewati dioda, ya, itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi yang atas aja yang ada, sedangkan yang di bawah itu kita lurus aja. Jadi seperti ini. Ini yang dibilang dengan penyearah setengah gelombang. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke penyearah. Ini penyearah setengah gelombang. Ya, kelebihannya rangkaian sederhana, ya. Kalau lebih sederhana biasa lebih murah karena cuma menggunakan satu dioda. Outputnya keluaran memiliki tegangan ripple atau riak yang cukup besar. Yang mana itu riak? Yang ini, ya, riak itu ini. Jadi belum smooth, ya. Kita kan kalau misalnya DC itu kan betul-betul lurus, ya.
betul-betul lurus begitu. Nih. Kita maunya betul-betul lurus, tapi ini kan belum lurus. Ini banyak riaknya, ini dibilang tegangan riak. Nah, makanya di sini akan ada namanya filter. Filter ini yang akan mengarahkan. Insya Allah pekan depan saya akan bahas mungkin ya. Tapi kalau ada waktu, mungkin saya akan masukkan juga di sini ya. Nah, ini itu ya. Jadi ini yang dibilang riak, tegangan riaknya besar. Jadi masih besar seperti itu. Oke, saya masuk ke penyiaran gelombang penuh. Nah, penyiaran gelombang penuh. Nah, kalau gelombang penuh itu seperti ini. Untuk satu siklus dia tetap menyiarahkan. Oke, nah menyiarahkan. Ada yang menggunakan 2 dioda seperti gambar ini atau 4 dioda yang kita biasa bilang penyiar jembatan. Menyiarahkan gelombang penuh untuk satu siklus gelombang. Cara kerja penyiarahan gelombang penuh dioda jadi seperti ini. Ini ada trafo, ya. Jadi ini ada AC input misalnya. Ini sinyal generator yang masuk. Ini ada trafo. Jadi yang A, yang titik A sampai C trafo itu kan menginduksikan ya. Jadi ini akan masuk di sini. Cuman ini ada trafo di step apa sih CT ya, center tap. Ini center tap setelah dibagi 2 Ki. Jadi dibagi 2 Ki. Nah, A dengan C itu memiliki fase yang sama dengan fase AC input. Jadi sama Ki. Kalau di sini positif, positif di sini. Kalau di sini negatif, negatif di sini. Nah, sedangkan kalau titik C dan B itu dia fasenya negatif, berkebalikan. Ya. Ini sama fasenya, ini berkebalikan sehingga pada saat di sini positif, ya, di sini negatif, di sini yang positif. Di sini yang negatif, di sini yang positif. Kayak gitu, ya. Nah, perhatikan kalau ini jadi D1 itu dia akan melewatkan kalau fasenya sama dengan ini. Nah, jadi kalau fasenya sama dengan ini, itu yang akan lewat di RL. Nah, sedangkan di detik selanjutnya itu kan akan berubah fasenya, yang jadi fase negatif. Nah, kemudian jika terjadi bergantian fase, yang satu positif, ya D1 yang bekerja, yang pada saat negatif itu D2 yang bekerja. Makanya RL akan terus mengisi, akan seperti ini bentuknya. Makanya dibilang dia gelombang penuh. Oke, seperti itu. Jadi ganti-gantian diodanya bekerja. Pada saat fase positif, D1 yang bekerja, negatif, D2 yang bekerja, seperti itu. Oke, nah ini dia. Nah, rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan menggunakan dua buah dioda pada transformator center tap. Trafo akan menghasilkan 2 buah sinyal sinus dengan fase berkebalikan. Ya, satu lilitan titik AC akan menghasilkan fase yang sama, sedangkan CB itu akan berbeda, berkebalikan. Pada saat dioda 1 menerima sinyal fase positif, maka D1 akan menjadi forward bias, bias maju. Dan pada saat yang bersamaan D2 menerima sinyal fase negatif, maka D2 akan menjadi reverse bias atau bias mundur. Jadi tidak bekerja. Ya. Sebaliknya, jika D1 menerima sinyal fase negatif, maka D1 akan menjadi reverse, sedangkan D2 yang forward lagi. Makanya akan berganti-gantian. Ya. Seperti ini gambarnya. Oke, saya tidak perlihatkan gambar ininya, tapi seperti ini dia, ya, seperti ini dia. Jadi kalau yang tadi itu kan ini nih, dia kosong di sini toh, nih ada dulu, terus rata, terus ada lagi, terus bentuknya lagi. Tapi kalau ini dia ada terus. Jadi ada, terus naik lagi ada, naik lagi ada, dan ini ada. Dan ini dibilang penyiarah. Oke, penyiarah gelombang penuh. Karena untuk satu siklus dia menyiarahkan dua-duanya. Oke, terus ada lagi satu namanya penyiarah gelombang penuh atau 4 dioda. Dia menggunakan 4 dioda, ya, D1, D2, D3, dan 4, dan menyiar sama aja dengan gelombang penuh tadi. Bedanya yang tadi itu dua dioda, di sini 4 dioda. Jadi sama mirip. Nah, ini cara kerjanya. Ya, pada saat pas positif, jadi persen positif ini yang bekerja itu D1. Oke, D1 masuk di sini. Ini kan tidak bisa masuk di sini ya. Karena kan ini ada tanda panahnya. Ya, jadi ini masuk ke D1, habis itu masuk ke RL. Di sini
Oke, di sini akan masuk lagi ke D2, habis itu kembali ke sini. Oke, nah, terus pada saat di sini yang positif, oke, di sini berkebalikan fase. Pada saat di sini fase yang positif ini yang akan masuk ke, dia akan masuk ke D3, oke. Nah, jadi di sini sinyalnya masuk ke D3, D3 masuk ke RL-nya, habis itu di sini, oke, habis itu di sini masuk ke lagi ke D4, oke, D4 di sini. Kalau bertanya misalnya, Bu, kenapa ini yang mana ya? Misalnya ini. Kenapa ini kan ada kemungkinan dia ke sini. Oke, ini kemungkinan. Nah, perhatikan arus itu akan memilih yang lebih rendah dari dia. Ya, kayak air. Air itu akan mengalir ke titik yang rendah. Nah, polaritas ini terhadap ini kan lebih negatif. Sehingga ini panahnya itu lebih ke sini, kan ada kemungkinan dia bisa masuk sini. Dia bisa masuk sini kan. Tapi dia akan memilih yang lebih rendah, makanya dia ke sini, dia tidak ke sini. Kalau ke sini dia lebih positif, arus itu lebih mau ke yang lebih rendah dari dia, makanya dia akan ke sini. Seperti itu ya, mirip ini. Ini kan dulu yang pertama D1, ini enggak mungkin ke sini, dia ke sini. Nah, ini kan ke sini. Ini kan kemungkinan dia bisa ke sini, dia bisa juga ke D2. Tapi dia akan memilih D2, kenapa? Karena di sini adalah polaritas negatif, dia akan lebih ke negatif, sehingga seperti itu. Kalau ini akan lebih memilih D4 dibanding D2 karena di sini yang negatif. Oke? Nah, kelebihannya, tegangan DC yang dihasilkan lebih sederhana karena tidak menggunakan lilitan tambahan serta seperti pada trafo CT. Jadi ini kita langsung pakai sinyal generator saja ya, ini. Kita langsung pakai sinyal generator, nggak usah ada trafo yang membalik fase, tapi dioda yang digunakan itu cukup banyak, ada 4 ya. Jadi terserah, kalau sumber dayanya kita punya trafo, kita pakai 2, kalau misalnya kita sumber daya cuma pakai 2 dioda, ya sudah pakai trafo. Kalau kita punya 4 dioda, ya udah kita pakai ya kita pakai penyiaran gelombang penuh. Penyiaran jembatan. Oke, ini tugasnya, ini ditulis tangan ya, jelaskan istilah di bawah ini, semikonduktor, hole, elektron, deposition layer, ada di video yang pertama tadi ya, cuman itu video tahun lalu sehingga mungkin agak ini. Ada doping, forward bias, reverse bias ya, energi potensial barrier. Terus buatlah rangkaian penyiara pada left wire, buat dalam ekstensi left wire, setengah gelombang, dan penyiara jembatan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.